Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pandangnya di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama Perempatan RRI Padang melalui frekuensi FM 92,4 MHz, aplikasi RRI Digital, serta di live streaming rri.co.id. Baik, Dun Sana Padangnya, pagi ini seperti biasa kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam menelusuri kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau, tentunya dalam spesial program di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Dan pagi ini kita masih dalam tema besar tentang relasi kekerabatan Minangkabau. Dan kalau sebelumnya kita sudah melihat struktur relasinya, ya, 2 pekan berlalu kita sudah bahas, dan saat ini kita akan lanjut ke kearifan lokal, maksud kami kearifan dalam relasi kekerabatan Minangkabau bagian ketiga, ya. Ini lebih kepada relasi antara anak dan apa atau mama begitu, ya. Dan mungkin nanti larinya juga ke persoalan-persoalan hak dan kewajiban gitu, ya. Oke. Nah, untuk memperbincangkan hal ini, seperti biasa kita bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuan Komangkudun, dan alhamdulillah beliau telah bersama saya di studio, ya. Dan Dun Sana, seperti biasa Anda nanti juga bisa bergabung di 2 line telepon 07518124414 ataupun di 0811660924, ya. Di lebih kurang separuh perbincangan kita, nanti kami akan buka line telepon untuk Anda, ya. Baik, sebelum kita lebih jauh dengan perbincangan ini, kami sapa dulu mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuan Komangkudun, yang sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sana Pananga RRI Perempat, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya, Surau Kearifan Lokal Minangkabau, tagline-nya. Luar biasa. Baik, terima kasih sekali Mak, ya, sudah menyempatkan diri ke studio Mak pagi ini. Dan saya lihat Mak tetap segar, ya, bugar, cerah, ya, dengan batiknya. Baik, Mak, pagi ini kita masih dalam tema relasi kekerabatan, ya, Mak, ya. Betul. Seperti yang sudah Mak ungkapkan juga sebelumnya, memang Minangkabau agak unik ke relasinya, Mak, ya. Pertama, garis keturunannya dari ibu. Iya. Tapi dibilang dari ibu, ternyata juga ayah juga terlibat di sana gitu, ya, Mak, ya. Iya. Sehingga bisa dibilang parental gitu, ya. Parental, dua-duanya. Dua-duanya, ya, walaupun dengan porsi yang berbeda. Nah, kita sudah bahas Mak sebelumnya, bahkan mulai dari ranji di atas, nenek, kakek gitu, ya, Mak, ya, terus Betul. ibu, anak, cucu dan sebagainya. Nah, sekarang kita lebih ke persoalan kedudukan dan fungsi, sehingga ternyata tanggung jawab dan hak ini antara anak kemanakan, apa dan mama gitu, ya, Mak, ya. Betul. Ini memang ini perlu nih kita tatiang juga nih, Mak, ya. Selama ini saya bilang tatiang karena memang ini khasnya Minangkabau, sudah kata mungkin namanya, Ya, ya. menghidangkan itu menatiang istilahnya. Menatiang gitu, ya. Jadi jangan sampai pilang pacah, jangan sampai kuah tasera, ya, Mak. Tasera kena sina pada, ya, Mak, ya. Kalau tetunggang kena nasi lancar. Tatunggang nasi lancar. Oke, baik, Mak. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ada baiknya Mama untuk dimohon mereview kembali, Mak, perbincangan kita dari awal tentang relasi ini. Silakan, Mak Tangguh. Baik, terima kasih Bung Adit, Dun Sana Pandangan RRI Perempat dimanapun Anda berada. Kita sudah bahas bagaimana memahami sistem kekerabatan atau relasi kekerabatan di Minangkabau. Nah, cara yang dijelaskan oleh masyarakat ilmiah di luar kampus, di luar Minangkabau adalah dengan mengatakan hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Itu baru setengahnya. Nah, adat menjelaskan cara memahaminya adalah dengan memahami 2 barisan yang berkaitan dengan diri seseorang. 2 barisan saudaranya atau dunsananya. Yang pertama dikatakan sebagai balahan, itu seluruh saudara-saudaranya yang satu suku atau satu nama suku, satu kaum, sampai se-Minangkabau itu saudaranya sebalahan. Balahan, ya. Nah, kemudian kalau nagarinya berbeda,
Di Minangkabau itu ada ratusan, bahkan hampir 1.000 nagari. Kalau nagarinya berbeda, balahannya ditambah dengan sapiah balahan. Berarti dia satu suku sudah berbeda nagarinya. Nah, ini hubungan yang memang bisa dilihat garis keturunan ibu. Tapi ada satu lagi, kekerabatan itu dikatakan sebagai karean. Karean itu orang yang bersaudara, bersepupu dengan anak-anak dari saudara laki-laki bapaknya. Nah, sukunya berbeda dengan dirinya, tapi dia adalah kareannya, saudara sepupunya. Nah, karean itu kalau dalam satu negari, kalau negarinya berbeda ditambah dengan kuduangan. Karean, kuduang karean. Nah, itu kalau negarinya berbeda. Nah, dua barisan ini ada pada diri setiap manusia Minangkabau. Kalau dia balahan itu satu sukunya, maka hubungan dia dengan lapis di atasnya adalah mama. Laki-laki di seluruh suku yang sama disebut mama. Kemudian pada baris yang kedua, hubungan karean itu, semua laki-laki dia sebut bapak. Dia jadi anak di sana. Nah, anak dengan bapak itu sukunya selalu berbeda. Kemudian kemanakan dengan mama sukunya sama. Itu di seluruh Minangkabau. Baik dia sebagai balahan atau sapiah balahan. Kalau anak berbeda suku dengan bapaknya sebagai karean atau kuduang karean. Nah, apa akibatnya? Akibatnya ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan properti atau kekayaan, baik kekayaan gelar atau kekayaan harta pusaka. Kalau dalam bahasa Minang dikatakan gelar itu sako, sang sako atau gelar kehormatan, kemudian gelar pusako. Nah, kemudian properti dikatakan pusako saja. Ada pusakonya, pusako rendah, ada pusako tinggi. Nah, kalau dia dalam satu garis dunsana balahan, satu suku, maka seluruh properti itu dia punya hak pakai bagi laki-laki dan hak guna pakai bagi perempuan, hak pakai dan hak atur oleh laki-laki. Perempuan punya hak guna pakai, laki-laki hak guna atur, kira-kira begitu. Tidak ada hak milik pribadi. Nah, seluruh harta pusaka tinggi di suku dikatakan pusako dan tidak bisa dijual. Jual tidak makan bali, gadai tidak makan sando. Katakan pusako tinggi. Bentuknya banyak. Nanti mudah-mudahan suatu waktu kita bahas. Dari tanah, rumah gadang, padang perkebunan, sawah ladang, sampai banda, baramban, dan seluruh fasilitas yang diamanahkan kepada kaum. Pada lapis kedua atau deretan kedua, karean, tidak ada harta pusaka tinggi. Tapi ada sako dari bako, sako itu gelar, ada sako dari bapak, pusakonya pusako rendah. Nah, bisa itu pembelian bapak, bisa itu hibah dari kaum bapak. Itu yang sudah kita bahas selama ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berlanjut menjelaskan hak dan kewajiban antara dua barisan ini terhadap seseorang. Barisan kaum balahan atau barisan dunsana karean. Begitu Bung Adit? Iya. Baik Mak, menarik sekali Mak ya. Kita sudah mulai masuk ke inti, kalau saya katakan begini ya Mak ya. Iya. Inti perbincangan dalam relationship ya Minangkabau ini nanti pada ujung-ujungnya pasti akan bicara masalah posisi, fungsi ya Mak ya, hak dan kewajiban. Itu sepertinya. Karena kemanapun kita melega istilahnya ya Mak ya pembicaraan kita, pasti ujung-ujungnya yang akan dituju ke sana. Betul. Kenapa ada perbedaan ini? Untuk membedakan juga ini haknya apa, kewajibannya apa gitu ya Mak. Tuanku ya, posisi dan fungsinya juga.
Baik, dan saudara pendengar, itu dia pengantar dari Mak Tong Kemengkudun, menarik sekali dan saya pikir nanti ini akan memancing pertanyaan-pertanyaan yang brilian ini dari pendengar-pendengar kita, saya yakin ini. Karena begitu banyak dia terkoneksi tapi tidak utuh, tidak menyeluruh koneksinya kan gitu ya, Mak ya. Iya. Pemilikannya tidak menyeluruh. Nah, baik. Mak, tadi Mama menggambarkan yang muncul dari relasi itu adalah pada ujung-ujungnya adalah kepemilikan properti gitu ya, Mak ya. Iya. Properti dan non properti kata demikian. Kalau properti mungkin pusako ya, Mak ya. Non properti mungkin sako. Itu istilah yang pakai. Nah, tapi saya melihat, Mak, ada juga barangkali yang perlu kita gali ya, kita kejar ini persoalan hak dan tanggung jawab tadi, Mak. Kalau itu kan hak dari kemanakan dan mama atau apa ke kaum, ke properti kaum kan gitu ya, Mak ya. Properti kaum atau non properti sako atau pusako kaum. Nah, ini persoalan sosialnya, Mak. Nah, sampaikan istilahnya, ada istilah di Minangkabau, kita butuh pendalaman juga, kamanakan saperintah mama. Nah, ini kan karena relasi juga nih, Mak. Ya, atau kamanakan barajo ke mama. Nah, mama barajo ke pengulu, itu nggak salah ya, Mak ya. Betul. Nah, kita yang dua relasi ini, kamanakan seperti mama, mama kamanakan barajo ke mama. Tidak ada di sana kamanakan seperti apa, anak seperti apa, tidak ada. Ya, Mak ya. Anak seperti apa tidak ada, tapi kamanakan seperti mama ada. Kemudian anak barajo ke bapak tidak ada puluh, Mak. Nah, ini menarik ya, saya pikir sebelum kita masuk ke properti, Mak ya. Nah, kita perlu mendudukkan ini, Mak. Apa batasan-batasan kewenangan, tanggung jawab gitu ya, Mak ya. Hak dan juga hak lah di sini ya, di antara dua relasi ini antara mama dan bapak. Nah, kemudian antara kemanakan dan anak gitu loh, Mak. Nah, ini gimana kita mendudukkannya? Silakan, Mak Tengku. Baik, terima kasih Bung Adin. Kita urai setahap demi setahap bagaimana mendudukkan posisi mama dan bapak terhadap kemenakan dan anak. Ada kata pusakonya, pantun tua, kalau paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggokkan, bau menurun kasaruaso, anak dipangku, kamanakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang sarato jo adatnya. Itu pantun salah satu kata pusako yang meletakkan tanggung jawab seorang laki-laki. Nah, tapi ada yang mengatakan bukan hanya tanggung jawab laki-laki, tanggung jawab perempuan juga ada dalam pantun itu. Kenapa? Karena dibicarakan pertama anak. Anak itu ada anak bagi laki-laki, anak bagi dirinya, dan anak saudara-saudara laki-lakinya. Tapi ada anak bagi perempuan. Nah, kita sudah bahas minggu lalu. Anak bagi seluruh perempuan Minangkabau adalah seluruh keturunan generasi sesudahnya adalah anaknya. Ada anak di kaumnya, dikatakan anak di rumah. Ada anak di rumah orang. Nah, itu anak dari saudara laki-lakinya. Seluruh anak itu adalah anaknya. Anak kemanakan sebuah yang sering saya ulas itu. Sebenarnya seluruh anak Minangkabau adalah anak bagi semua ibu di Minangkabau. Baik anak di rumahnya atau anak di rumah orang yang dikatakan anak pisang atau anak pusako. Jadi siapa yang memangku anak bukan laki-laki saja. Nah, ini pendapat yang kedua yang harus kita cermati, bahwa anak itu dipangku dulu. Oleh siapa? Yang memangku pertama sebenarnya adalah seluruh ibu. Tolong diingat. Di rumah gadang ya, Mak ya? Ibu di rumah gadang, baik anaknya di kaumnya atau anak di rumah orang dipangku oleh ibu. Jarang orang membahas ini. Kenapa? Pendidikan di Minangkabau itu sampai usia 7 tahun minimal, itu di rumah gadang oleh ibu, oleh bundo, oleh mande soko. Bapak dan mama belum mendidik apa-apa ketika anak berusia di bawah 7 tahun. Kenapa? Karena mereka, anak-anak itu ada di rumah gadang. Disitulah seluruh ibu mendidik anaknya. Baik anak
di kaumnya, anak di rumahnya, atau anak di rumah orang, atau anak pusako dan anak pisangnya, anak dari saudara laki-lakinya. Jadi yang memangku siapa? Yang pertama ibu, sampai usianya pas untuk dikirim ke rantau pertama yang sudah kita bahas. Ketika sudah masuk usia 7 tahun, anak disuruh ke surau. Yeah. Nah, di sini mama membimbing. Terjemahan kedua dari pantun tadi, kata pusako tadi, bahwa laki-laki itu mencarikan penghidupan ekonomi bagi anaknya. Jadi laki-laki bertanggung jawab memangku anak dan membimbing kemanakan. Kemanakan dibimbing je pusako. Begitu penjelasan pemahaman yang kedua. Tapi Anak di pangku jo pencarian gitu, Mak? anak di pangku je pencarian, kemanakan dibimbing je pusako. Oke. Itu pemahaman kedua. Tapi itu hanya tertuju kepada tanggung jawab laki-laki. Kapan laki-laki bertanggung jawab membimbing kemanakan? Kapan laki-laki bertanggung jawab memangku anak? Memangku anak jelas dari lahir sampai dia usia balik dipangku. Tapi yang memangku kan sebenarnya bukan laki-laki saja, perempuan juga memangku. Iya. Nah, ketika membimbing, nah di sini mama berada pada posisi yang Bung Adit bicarakan tadi. Mama menjadi pedoman atau nahoda dalam cara kemenakan menemukan jalan hidupnya. Maka kemenakan barajo ke mama. Barajo itu menjadikan dia raja dan menjadikan dia tempat belajar. Baraja ya, Mak, ya. Baraja. Baraja ke mama. Baik. Ada yang mengatakan barajo, ada yang baraja. Kemenakan baraja ke mama. Di mana baraja? Di surau. Sebab di Rumah Gadang itu wilayahnya ibu Mandesoko, Bundo. Nah, bagaimana kita memahami posisi mama dan kemenakan ini? Kita ulang kembali bahwa di surau itu seluruhnya adalah kemenakan bagi mama. Walaupun posisi dalam aturan kaumnya nanti dia adalah anak bagi saudara laki-lakinya. Tapi kalau sudah di surau, kemenakan semua. Jadi saya sebenarnya berharap di surau ini semua memanggil saya mama saja. Karena saya tidak membimbing anak. Saya membimbing kemanakan, seminangkabau. Nah, kira-kira begitu. Di surau apapun, sebenarnya mama lah yang membimbing. Karena bapak tugasnya memangku. Memangku di sini dengan pencarian. Surau itu dibiayai oleh bapak. Ini yang harus diingat oleh para sumando di kaum yang ada. Kalau ada surau kaum, isi surau itu katakanlah akan dibelikan periuk atau diantarkan beras sekarung, itu hasil sawah ladang yang dikerjakan bapak. Hasil seorang kaum ya, Pak, ya? Iya. Yang dikerjakan bapak. Kenapa? Mama itu dia bersawah ladang di rumah istrinya. Iya. Begitulah Iya, selanjutnya. betul. Jadi tidak pada tempatnya seorang mama batana di dapur Rumah Gadang. Yang batana itu adalah bapak. Iya. Menyediakan isi dapur itu bapak. Jadi kemanakan itu makan di rumah kaumnya, tapi pencarian bapaknya, hasil kerja sawah ladang bapak dan ibunya sebenarnya. Itu yang dikatakan anak dipangku je pencarian, kemanakan dibimbing je pusako. Apa pusakonya? Nah, seluruh harta pusaka itu dibimbing penggunaannya, pemanfaatannya oleh mama. Nah, kalau sudah membahas bagaimana mama membimbing kemanakan, yang dikatakan kemanakan di sini diperluas. Seluruh saudara-saudaranya satu kaum bagi seorang mama adalah kemanakan. Begitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mak Tuanku, dan saya begitu terpesona jadi Mak. Terus gini Mak, ada apalagi dengan keluarnya kata pusako tadi. Saya sudah jadi sedikit saya pikir mungkin ada hubungan konteks dengan topik kita relasi, tapi ada sesuatu saya pikir yang selama ini
seakan-akan tidak begitu dipenguat gitu ya, atau bukan disepelekan, tapi apa ya? Lemah. Terlewatkan barangkali. Iya, terlewatkan dan seakan-akan lemah posisinya. Sama saya gini, Pak. Selama ini kan kita, maaf ya, apakah ini kato adatnya, kato pusako juga atau apa, atau anekdot, Rang Sumando itu bagaikan abur tetungku. Itu saya framing dulu, Pak. Saya taruh dulu nih, ini kato ini nih. Iya. Tapi dari kato pusako tadi, saya melihat ternyata Rang Sumando itu luar biasa, Mak. Iya. Anak di pangku. Anak di pangku kan gitu, Mak ya. Otomatis kan Rang Sumando memangku anak kaum tadi. Iya. Nah, memangku Mama sudah menjelaskan tadi, memangku itu bukan hanya sekedar ya untuk menghibur, tapi betul-betul dalam tanda kutip itu menyelamatkan hidupnya kan, Mak? Ya. Dengan pencariannya, walaupun Kebutuhan biologis, psikologisnya, walaupun itu pencarian dari kaumnya sendiri, tapi Ya. dia yang memproses, dia mengerjakan. Betul. Artinya kan begitu besar sesungguhnya peran Rang Sumando bagi kaum itu sendiri tuh, Mak ya. Nah, sementara selama ini maaf kan sampai dikatakan demikian ya, Mak ya. Ini perlu Abu Detes Tunggu. Abu Tetunggu itu perlu kita Ada dua bunyinya, Abu Detes Tunggu dan Abu Detes Tungku. Nah, kita bisa bercerita khusus tentang ini, menarik. nanti ya, Pak ya. Oke. Nah, saya hanya ingin memperjelas, mengingatkan, bukan mengingatkan, memperjelas dan menarik kembali pembicaraan ini bahwa Rang Sumando itu sesungguhnya punya peran yang sangat-sangat sentral di Rumah Gadang. Iya. Nah, buktinya dia memangku anak loh. Memangku anak. Anak kaum itu Anak sendiri. itu pasti di kaum itu. Di tunggal itu. Artinya, selama tidaknya anak ini ada di tangan Rang Sumando. Baik buruknya anak ini ada di tangan Rang Sumando, kan, Mak? Betul, karena kebutuhan biologis dan psikologis awalnya Rang Sumando. Rang Sumando dan para ibu. Para ibu di kaum itu. Baru nanti setelah dia hijrah ke Surau, Baru mama turun membimbing. Artinya apa? Ketika sumber daya yang dikirim ke Surau ini tidak baik, nah ini si mama akan jadi mama akan kelabakan Nah, membimbingnya. artinya apa? Ini beruntun dan masya Allah luar biasa relasinya dia, Mak. Saya melihat begini. Kualitas sumber manusia Minangkabau masa lalu yang selalu kita agungkan, begini yang tokohnya banyak segala macam yang berasal dari Surau, kan gitu ya, Mbak ya? Iya. Yang dibina oleh Mama tentu berawal dari sumber daya manusia yang dibentuk yang dipangku di Rumah Gadang oleh Rang Bundo Sumando dan para Sumando. Begini, Mak. Jadi saya melihat di sini kita harus hati-hati nih mendengarkan Rang Sumando. Jangan lagi mengenang Rang Sumando itu hanya sebatas tamu di rumah. Iya, mungkin kita bahas satu episode khusus ya, Mak ya. Abu Detes Tungku atau Abu Detes Tunggu. Oke. Kita kembali, Mak. Nah, pertanyaannya, Mak, itu untuk anak dia. Kan di kata pusako dikatakan anak di pangku. Iya. Nah, yang anak-anak di rumah, anak-anak dia di kaum anaknya itu, oke lah, itu kewajiban dia, Mak. Betul. Dan dipangku dengan pencarian. Iya. Bagaimana maknanya dengan anak di rumah orang, Mak? Anak dari saudara laki-lakinya, si Rang Sumando ini, di rumah di kaum lain, apakah juga dia berkewajiban memangku dengan pencariannya? Nah, ini gimana nih, Mak, maksudnya? Iya. Ada ukurannya sarweh sajangka namanya. Sarweh sajangka sama dengan aturan Islam tentang hak perwalian seorang anak kepada bapak atau saudara laki-laki bapaknya. Selagi bapak kandungnya hidup, maka bapak yang lain itu ada tangga yang harus dia tunggu selesai dijalankan oleh bapak kandung. Nah, ini sampai kepada urusan-urusan lain, sampai pernikahan, sampai kematian bahkan. Jadi pernikahan seorang anak itu anak perempuan misalnya menikah, itu wali pertamanya adalah bapak kandungnya. Kalau bapak kandungnya berhalangan atau sudah tidak ada, maka saudara dari bapak kandungnya, balahan bapak kandungnya, Pak ya? Karean. Karean ya, Karean bapak kandungnya. Ya. Jadi bisa dia sesuku dengan bapak kandungnya, bisa berbeda suku. Baru saudara-saudaranya, saudara laki-lakinya. Nah, itu juga berlaku. Saya potong, Mak. Itu saudara kandung bapaknya kan, Mak? Betul. Saudara kandung laki-laki bapaknya. Betul. Berarti kan balahan dari bapaknya, bukan? Balahan juga karean. Juga. Oh iya betul. Jadi kalau dua laki-laki bersaudara kandung, dia balahan dia juga karean dia. Sekaligus itu. Iya. Oke, Pak. Terus yang jelas ketika masih ada bapak kandungnya, maka kewajiban penuhnya dari bapak kandung. Bapak kandung. Berarti memang anak di pangku tadi
adalah si bapak kandung. Bapak kandung. Terhadap anak kandungnya di rumah di kaum Di istrinya. kaum istrinya. Dalam istrinya. Adapun untuk anak saudara laki-lakinya itu ada batasannya gitu ya, Mak? Iya. Maksudnya. Kalau masih ada saudaranya itu, maka utamanya atau fullnya saudaranya yang punya anak di istrinya Ya, itu. so, Ya. posisinya dia anak di rumah orang. Anak di rumah orang. Bagaimana ketika sudah tidak ada, Pak? Ketika anak di rumah orang itu bapaknya sudah tidak ada, maka saudara dari bapaknya seluruhnya yang satu kaum dengan bapaknya itu adalah bapak bagi si anak. Jadi anak yatim di Minangkabau punya bapak. Iya, iya. Dan itu makna memangku juga full seperti dia mangku anak. Tetap. Nah, seluruh bapak tetap memangku anak. Walaupun bapak kandung dari si anak itu sudah tidak ada. Dia berkewajiban. Berkewajiban secara agama dan secara adat. Oke. Sebagaimana dia memangku anak kandungnya sendiri. Betul sekali, betul sekali. Jadi barangkali yang harus diingat ketika seorang laki-laki meninggalkan anak-anaknya di sebuah kaum, maka seluruh laki-laki di kaumnya itu punya 2 tahapan untuk menyelesaikan kalau ada peristiwa yang perlu diselesaikan. Yang pertama menggantian lapia. Bang Adit pasti hafal ini. Iya. Lapia, ya. Menggantian lapia itu adalah ketika seorang pasangan meninggal, maka bisa diganti dengan saudara dari pasangan itu, baik sebagai istri atau suami. Nah, ini juga berlaku bagi bapak. Misalnya, seorang laki-laki meninggal dan anaknya ada di rumah istrinya itu, anak yatim dia. Maka kewajiban pertama bagi kaum si laki-laki adalah mencarikan suami untuk janda itu. Kewajiban kaum suaminya. Betul. Nah, ini yang harus diingat. Kalau tidak dapat di kaumnya, carikan yang lain. Jarang orang membahas ini. Iya. Janda itu dibiarkan saja. Kalaulah di kaum si janda itu ada mama yang kuat untuk mencarikan sumando baru, boleh saja. Tapi kewajiban adat bagi saudara laki-laki dari almarhum adalah mencarikan jodoh untuk si janda itu setelah iddahnya selesai. Apakah ini karena perpanjangan tanggung jawab dari si suami meninggal tadi barangkali, Mak, ya? Betul. Nah, kalau itu belum terlaksanakan atau tidak disetujui oleh si janda, maka seluruh bapak tetap bertanggung jawab selama saja sarue sejangka untuk melanjutkan kehidupan si anak. Minimal sampai dia pergi ke surau. Iya. Jadi kalau anak yatim itu sampai usia balik, itu tanggung jawab seluruh bapak untuk menyelesaikan kebutuhan biologis psikologisnya. Kalau dia sudah ke surau, mama yang akan melanjutkan itu dengan bimbingan. Karena dia sudah menjadi bagian dari anak rantau. Begitu, Bang Adit. Luar biasa jadi, Mak, ya. Saya nggak kebayang. Jadi anak di pangku itu betul-betul apa ya? Balahan dan karyaan gitu ya, Mak, ya? Iya, dua-duanya bertanggung jawab. Jadi tidak mungkin di Minangkabau kalau itu terlaksana dengan baik, tidak mungkin di Minangkabau ada anak yatim terlantar. Tidak mungkin. Karena rumah gadang adalah tempat di mana anak di pangku itu berlangsung oleh 2 kerabat. Bukan 2 orang ya, bukan suami istri, 2 kerabat. Seluruh wanita di rumah gadang itu adalah mande dari si anak. bagi si anak. Maka seluruh bapak di kaum bakonya itu adalah bapak bagi dia. Maka anak yatim itu tidak akan pernah kekurangan bapak dan bundonya. Biasa. Itu yang dirancang oleh nenek moyang dengan kato pusako, anak di pangku kamanakan dibimbing. Oke. Baik, Mak, sepertinya dari tadi telepon sudah selesai sesi sinyalnya, Mak, ya, akan mulai berdatangan. Namun sebelumnya, saudara pendengar, kita dengarkan dulu satu filler tentang Minangkabau berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat dari Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Falsafah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.
yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Perempuan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, baik Saudara pendengar, kita segera buka line telepon 0751812414 ataupun di 081166092440 untuk Saudara yang ingin bergabung di kearifan lokal Minangkabau pagi ini. Baik, saya langsung saja nih Mak ke 081166092440. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adi. Iya, Bu Zur. Tapi ini nggak benar-benar banyak nggak tahu. Jadi kalau banyak pertanyaan susah juga ya. Enggak apa, Bu. Bisa mendapatkan tata cara ini dari RRI atau dari Bapak? Iya. Nanti Ibu bisa lihat di YouTube lagi, Bu, ya, di channel Pro 4. Ya. Iya. Tapi pertanyaan silakan sekarang, Bu. 1-2 bisa. Silakan. Pertanyaan itu gini. Tarian itu sama dengan balahan ya. Balahan satu suku maksudnya apa? Iya, Bu Zur sukunya apa? Saya sukunya Melayu. Nah, seluruh orang Melayu di Nagari Bu Zur itu adalah balahan bagi Bu Zur. Seluruh orang Melayu di Minangkabau yang beda negarinya itu sapiah balahan bagi Bu Zur. Jadi Seminangkabau itu adalah balahan Bu Zur, kalau beda negari tambah sapiah balahan. Saya bertanya ini kan, Iya. kakak saya dulu, waktu dia sama kuliah dulu ya, pacaran sama satu suku. Tidak boleh katanya. Ya. Apa benar tuh? Dia suku Melayu di mana yang pasangannya itu? Nagarinya berbeda. Berbeda. Maka mereka sudah disapiah, sudah dipisah. Nah, tidak ada denda adatnya di sana. Sebenarnya boleh saja, karena dikatakan Bu Zur Melayu di Pariaman misalnya menikah dengan Melayu di Bukit Tinggi, itu boleh. Nah ini yang laki-lakinya dari Padang, Iya. atau kami di Bukit Tinggi. Nah kakak saya ini mau menikah dengan yang dari Padang itu nggak boleh dulu, nggak jadi malah. Iya, barangkali yang perlu diingatkan bahwa kepada penghulu yang melarang, ini kita kan sudah basapiah, sudah berpisah nagari. Iya. Sudah basapiah. Kalau masih dalam satu nagari, babalahan itu pakai denda adat. Nah, masing-masing nagari punya denda adat itu. Atau dibuang ya. Atau menjauh dari nagari gitu, pindah dari nagari gitu. Begitu Bu Zur. Tapi saya terlalu banyak ilmunya, nanti aja saya lihat di YouTube. Silakan Bu Zur. Baik Bu Zur ya. Anak di satu ya Pak ya, anak di bangku kemenakan di dinding. Iya. Sekarang sudah bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Bapak dan ibu, ya. Bapak dan ibu ya, benar. Kalau ibu udah pasti. Pasti itu. Iya. Di bapak itu, ibu ini kan punya mata pusaka ya Pak. Ya, pusaka nggak tahu saya tinggi atau gimana. Di bapak ini kan ada mata pusaka juga dari pihak keluarga dia. Iya. Saya dengar bapak itu boleh membawa
pusaka itu misalnya sawah, dia kerjain sawah dikasih ke anak kandungnya boleh nggak? Atau siapa kandungnya itu? Ya. Hasil pekerjaan bapaknya itu ibu ya? Ya. Di sawah misalnya, kalau ini dia boleh dikasih ke anaknya. Ya. Jadi kalau hasil sawah itu pasti untuk anak. Baik itu sawah milik suku bapak atau suku si istri. Jadi kalau hasilnya, tapi kalau kepemilikannya, tanah milik bapak, suku bapak tidak boleh diberikan kepada anak dalam batas-batas tertentu. Begitu. Nah, kalau dia pesako tinggi dari kaum bapak, suku bapak, tidak boleh diberikan kepada anak. Pemilikannya ya, Mak ya? Kepemilikannya. Tapi kalau hasil olahan boleh? Hasil olahan boleh. Oh iya. Itu yang disebut guna pakai tadi ya Pak ya? Iya. Iya. Anak di. Atur gimana nih Pak? Ini seperti lagi ngedeh. Silakan Bu. Guna atur. Hak guna atur itu laki-laki di dalam kaumnya boleh menggunakan harta pusaka dan dia berhak mengatur penggunaan itu dalam kaum. Jadi misalnya saya penghulu di suku saya, suku A. Tanah kami punya 5 hektar. Nah 5 hektar itu penggunaannya untuk seluruh kaum, laki-laki lah yang mengatur. Hak atur namanya itu. Iya Bu Zur. Iya Bu Zur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bahagia sekali Mak Tuanku. Ternyata masih banyak ini dusun-dusun kita yang masih pengen menggali lebih jauh itu ya Mak. Seperti Bu Zurin lah Mak Tuanku ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa terjawab. Ya. Baik, di 812-414 juga yang ingin bergabung kita coba terima. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Tuanku dan adik ya. Oke, silakan Bu Nur. Iya, ini suaranya diserak batuk, jadi agak lambat gitu. Enggak apa. Tapi jauhkan aja dari speaker Bu, agak mantul. Ya, silakan. Suara bundo yang apa? Enggak apa Bu. Serak gitu. Oke, enggak apa. Enggak jelas. Gitu. Baik terus Bu Nur, waktu kita tinggal apa? Ya. Nah, jelas. Ini saya mau tanyakan sama Mas Tuanku. Silakan. Misalnya tadi itu kan saya dan dengar katanya kalau misalnya tanahnya nggak bisa dibagi kalau tanahnya itu dari bapak gitu kan. Jadi misalnya dia udah meninggal, suami istri udah meninggal, cuma anaknya ada. Jadi dia tuh tanam kelapa dulu banyak, kelapanya kira-kira lebih kurang 30 batang. Jadi apakah boleh anaknya ngambil hasilnya atau gimana gitu? Dia nanam kelapa di suku bapaknya atau di suku bapaknya? Oke. Kelapa ada lebih kurang 30 batang lah, sampai dulu lah. Jadi apa boleh anaknya yang ngambil hasilnya atau jatuh kemenakannya? Oke. Hanya itu saja yang saya tanyakan. Baik. Mak Tuanku dan adik. Iya. Terima kasih ya, saya tunggu jawaban. Baik, makasih Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mak. Baik, terima kasih Bu Nur. Ini pertanyaannya banyak terjadi ketika Bapak meninggalkan tanaman tua, kelapa, kulit manis segala macam di tanah suku Bapak dan si Bapak meninggal. Harusnya itu paduan namanya kalau di beberapa negari. Separuh hasil tanaman tua itu untuk anak. Itu anak Bapak yang anak Bapak laki-laki yang meninggal ya, Mak ya. Iya. Laki-laki kaum tadi yang meninggal gitu ya. Betul. Oke. Harusnya begitu. Dengan konsep anak di pangku tadi. Iya itu. Jadi seluruh kaum yang memiliki pusako tinggi, kalau itu dikerjakan oleh seorang laki-laki, tolong diingat sungguh-sungguh. Ada hak anak dalam hasil usaha kebun itu. Hak anak laki-laki tadi. Hak di anak rumah, laki-laki. Anak di rumah orang itu ya, Mak ya. Anak di rumah orang itu punya hak. Nah ini hak
anak pusako, hak anak pisang, hak anak di rumah orang, kalau sebuah lahan pertanian dikerjakan oleh seorang bapak. Hak paduan itu harusnya berlaku. Termasuk sawah pun gitu Mak ya? Iya, sawah. Saya izin menceritakan, saya ini hidup dari sawah yang dikerjakan bapak saya di tanah kaumnya. Setiap panen padi itu separuh padi itu untuk kami makan, separuh untuk kemenakannya. Iya. Sebegitunya Mak ya? Iya. Rapi pengaturan luar biasa. Dan itu sampai saya kuliah. Nah, itu harus disadari oleh seluruh kaum ketika seorang laki-laki pekerjaannya hanya bertani di kaumnya, di tanah kaumnya, maka separuh hasil sawah ladangnya itu adalah hak biologis, hak untuk makan anaknya. Nah, kalau dia mengerjakan itu di sawah yang dia beli, itu berarti tanah pencaharian dia sendiri, maka 100% milik anaknya. Tidak ada hak kemenakan dalam tanah yang dibeli oleh laki-laki untuk dikerjakan. Iya. Sama dengan gaji pegawai negeri itu Pak Adit. Iya. Pensiunannya pokoknya meninggal ya Mak ya. Kemenakannya nggak dapat, boleh ya. Boleh ya. Itu juga perusahaan barangkali Mak ya. Kan saja dia ada perusahaan ada perusahaan yang didirikan oleh seorang laki-laki. Tapi tanpa menggunakan harta pusaka tinggi. Ya. Maka itu 100% hak dari anak. Berarti kalau gitu Mak ya, maaf Mak ya. Sebenarnya ya posisi bako itu lebih ini dari kaum Mak ya. Maksudnya gini Mak, ketika umpamanya si mama ini, bagi kami kan mama nih Mak, menggunakan pusaka mereka, itu setengahnya untuk bako nih. Iya. Kan gitu ya Mak ya? Iya betul. Hasil dari kerja nih ya, bukan pemilikan ya, hasil olahannya. Di kaum si bapak, si mama tadi, itu untuk bako sebagian. Betul. Sementara ketika dia mengolah di tanahnya sendiri si anak rumah orang itu, nggak ada jatah menakan gitu ya Mak ya? Nggak ada jatah menakan. Berarti bako ini kuat sekali ya Mak ya? Ya, dalam hal kepemilikan pusako tinggi, bako itu tinggal menerima ya hasil ya. Tapi pemilikan tetap di kaum. Iya, pemilikan tetap di kaum. Oke. Tapi anak pisang ini atau anak pusako, anak di rumah orang ini bapisau tajam. Anak pisang bapisau tajam, bako badagang taba, itu istilahnya. Harta pusaka bako itu. Iya, anak pisang maksud saya tadi anak pisang bukan bako ya. Anak pisang. Jadi harta pusaka kemenakan dari seorang laki-laki itu ada hak bagi anak pisang untuk mengerjakannya. Itu yang dikatakan bapisau tajam. Mengolahnya. Ada hak untuk mengolahnya, untuk mendapatkan buahnya setengahnya. Bako tidak akan kehilangan, tapi dia harus merelakan pusakonya kalau tidak habis terpakai. Ini maksudnya yang si kemanakan laki-laki tadi melanjutkan usaha dari si mama tadi ya Mak ya? Betul, karena memangku anak. Jadi pusako tinggi dari sebuah kaum itu boleh dipakai laki-laki untuk memangku anaknya, tapi hanya buahnya. Hasil ya? Hasilnya, hasil sawah ladangnya. Bundo-bundo di kaum suku itu dia harus membiayai anak pisangnya kalau tidak ada pencariannya. Misalnya begini ya, sebuah keluarga punya tanah 1 hektar, perempuan dan laki-laki. Laki-laki ini kerjanya hanya mengerjakan sawah ladang di kaum itu. Tidak ada kerja lain ya? Tidak ada kerja lain. Maka separuh dari hasil sawah ladangnya itu adalah hak anaknya di rumah orang tadi. Nah, separuhnya ya untuk penghidupan kaumnya, sukunya. Begitu cara Minangkabau membaginya. Anak di pangku kemenakan dia. Ini jarang-jarang juga, Mak. Jadi di mana-mana negeri itu sudah biasa dilakukan namanya paduan. Mengarjian sawabako sebentar kata anak-anak. Kamu apa yang mengarjian sawabako?
Oke. Kasoh bako ya anak pisang kau pisau tajam. Kenapa? Dia punya tenaga, dia punya skill untuk mengerjakan itu. Dan ada yang sudah dalam bentuk perusahaan bahkan. Iya. Oke, Mak, ada telepon, Mak. Kita Silakan, coba terima. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Pak Rizal, Rajo Radio Kacik. Silakan, Pak. Terima kasih, Bude. Ya, Pak. Selamat pagi, Mak. Selamat pagi, Pak Rajo Kacia. Kalau agak kaya masuk ini, Mak. Lah banyak lo nggak tahu. Iya. Dari urena Mak tadi, yo dulu tersakti umur sudah. Masalah ganti lapi tadi, Mak. Istri meninggal digantikan oleh adik istri misalnya, Mak. Iya. Nah, kalau sebaliknya laki-laki meninggal Mak digantikan oleh apa namanya? Tokoh laki itu, Mak. Ada yang memakai, ayat silakan. Yang kedua nih, ada kasus pertama. Di hari akan menikah, hilang marapulai calon marapulai kau ya. Iya. Nah, digantikan oleh adik, anak relasi mudeku bah naik, Mak. Iya. Nah, itu Mak pendek, Mak. Maaf Pak Raja Kacik mau potong, berarti dia belum menikah ya? Menikah ya? Menikah. Menikah. Dua hari Tanya sekete Pak Rajo Kacia. Si adik yang menggantikan kau menyatakan diri mewakili atau menggantikan posisi? Manutik malu gitu ya, Mak. Di keluarga. Berarti menggantikan posisi. Iya. Oke. Yuk, Maraya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Pak Rajo Kacia, aku rasa ujian sidang. Rasa ujian skripsi ya, Mak. Dan pertama tentang menggantian lapiak. Kalau yang digantikan itu mantan istri yang meninggal oleh saudara perempuan istri itu, baik satu kaum atau balahannya yang lain. Biasanya satu suku. Nah, apakah bagi laki-laki, kalau laki-laki yang meninggal lalu adiknya atau kakaknya juga bisa menggantikan? Iya, biasa memang menggantikan itu. Apakah namanya menggantian lapiak juga? Banyak yang maka istilahnya menggantian lapiak juga. Ada mengganti lapiak, ada menggantian lapiak kakak, abang, uda, ajo. Ada yang memakai istilah itu. Atau ada istilah manuka anak janjang. Manuka anak janjang sebenarnya. Manuka anak janjang itu bisa menggantikan saudara atau yang kasus yang disampaikan Pak Rizal yang terakhir itu, ketika marapula itu hilang sebelum nikah, digantikan orang lain, batuka anak janjang sedang melangkah. Nah, itu memang sering terjadi itu. Dan itu diizinkan di adat, Mak? Adat justru melakukan itu untuk menutupi malu, kata Pak Rajo Kacia tadi. Selagi kesepakatan bagi pihak wali diterima, itu sah-sah saja. Iya, tapi perasaan manusia di sana susah untuk ditimbang. Iya. Kalau masalah perkawinan tetap juga nih pertimbangan akhirnya perasaan ya, Mak ya. Adat melakukan itu untuk menutupi malu. Ada yang lebih berat dari itu, cerita masa lalu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kisah Cino Buto, carikan suami pengganti karena sudah talak 3. Kalau talak sudah 3 kali kan tidak boleh rujuk lagi. Sekali dia kawin dengan pria lain. Dia kawin dengan pria lain, dicarikan Cino Buto untuk menggantikan dia. Itu menggantian tidak janjang istilahnya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Tapi biasa dipakai dua-duanya Pak Rajo Kacia, baik laki-laki yang meninggal atau perempuan yang meninggal dikatakan menggantian lapiak. Berganti lapiak Ya. Baik. Dan pada prinsipnya itu tanda kutip mungkin ya unsur penyelamatan.
menjaga keturunan, menjaga relasi antara dua kaum. Betul. Sebab di Minangkabau itu yang nikah itu 2 orang, tapi yang kawin itu 2 kaum. Kawin 2 kaum ya. Oke. Begitu. Baik. Terima kasih Mak untuk jawabannya, dan Pak Raja Kaci itu dia jawaban untuk pertanyaan Pak Raja Kaci ya, dengan pertanyaan untuk Bu Zur dan Bu Nur. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, 1 telepon bisa kami terima ya. Tapi kalau tidak ya barangkali kita, karena juga tanpa terasa sudah tinggal 5 menit nih Mak ya. Jadi memang persoalan relasi keluarga di Minangkabau ini unik ya Mak ya, dan butuh menatiang tadi kita Mak, mendudukkan elok Mak gitu ya. Ada yang belum kita jawab, mudah-mudahan suatu saat kita jawab. Posisi Sumando ya, posisi Sumando tadi itu masih relasi. Bagi yang keempat khusus yang Abu Dete Tunggu atau Abu Dete Tunggu, kita bahas nanti Mak ya. Padahal dalam Sumando pun ada 4 juga kategorinya gitu ya Mak ya. Sampai bisa jadi nenek mama kan gitu ya Mak ya. Orang Sumando nenek mama gitu ya. Oke. Baik, Mak Tengku, sepertinya masih ada telepon Mak. Silakan. Untuk 1 pertanyaan bisa lah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih Bu Zur. Ya, silakan Bu Zur, nggak apa? Semando itu siapa Pak? Orang Semando. Baik, makasih Bu Zur. Itu aja ya, baik Bu Zur. Ya. Jadi suami Bu Zur adalah Sumando bagi kaum Bu Zur. Suami Bu Zur apapun sukunya adalah Sumando bagi orang Melayu. Baik orang Melayu di kaum Bu Zur atau orang Melayu seluruh Minangkabau. Dia adalah Sumando bagi orang Melayu. Sumando itu suami dari seorang perempuan dalam sebuah kaum. Itu menantu laki-laki ya Mak ya. Itu menantu laki-laki. Kalau menantu perempuan, saudara Bu Zur punya laki-laki, Bu Zur punya saudara laki-laki 2-3 orang. Istri-istri dari saudara Bu Zur itu namanya Sumandan. Sumandan ya. Sumandan orang Melayu itu adalah istri-istri dari laki-laki Melayu. Begitu Bu Zur. Jadi Sumando, Sumandan gitu ya Mak ya. Sumandan. Kalau istri dari saudara laki-laki Sumandan ya. Kalau suami dari saudara perempuan kita itu Sumando. Gitu Bu Zur ya. Antar Sumando mereka menyebut Pambayan. Antar Sumandan mereka Pambayan. Jadi antar istri saudara laki-laki tadi itu dia adalah Pambayan. Pambayan sebutannya ya Mak ya. Iya, misalnya istri nih. saya dengan istri abang saya, mereka mengatakan ini Sumandan saya. Gitu. Mereka mengatakan Pambayan. Ini Pambayan saya. Begitu betul. Baik, sepertinya memang sudah tidak memungkinkan lagi Mak. Waktu kita tinggal 3 menit. Nah, untuk tapi ini masih ada yang masuk, gimana Mak ya? Iya, mungkin bisa satu menit saja ya Bu ya, teleponnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bundo Queen ternyata. Silakan Bundo, waktu kita tinggal 2 menit ya. Mau cepat aja. Langsung pertanyaan. Mama, saya tanya cuma sedikit aja. Begini ya. Saya kan punya tanah, tanah tuh kami ada beradik, kakak berlima gitu, tapi udah meninggal berdua. Yang satu sakit keras sekarang, jadi kami tinggal berdua yang apa lagi kan? Yang sehat. Jadi yang saya tanyakan sekarang itu tuh pembelian ibu dan bapak, berarti itu kan pusako rendah. Pusako kami gitu ya, dari ibu dan bapak. Kalau seandainya kami ini udah pada meninggal gitu ya, ini belum juga terjual gitu. Jadi tanah ini apa jadinya? Pusako apa namanya lagi? Oke, baik. Pusako. Cuma itu aja, Mak. Baik. Oke ya? Yo, Bundo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaan. Silakan, Mak. Iya, Bundo Queen, harta pencaharian sepasang suami istri namanya pusako rendah. Apakah dia beli atau dia sendiri membuka hutan atau dia mendapat hibah, itu adalah pusako rendah. Selamanya dia jadi pusako rendah dan aturan pembahagiannya menurut aturan faraid atau hukum Islam. Bisa ditanyakan ke KUA itu, Kantor Urusan Agama,
Walaupun generasi ibu bersaudara berlima sudah meninggal semua, cucu-cucu itu bisa menghadap ke pengadilan agama untuk atau kantor urusan agama atau ke pengadilan agama untuk membagi harta pusaka pembelian nenek mereka, kakek nenek itu harta pusaka rendah. Itu boleh dibagi, boleh dijual, boleh dijadikan modal segala macam. Karena dia pencaharian sepasang suami istri. Begitu, Bunda Queen. Baik, ya, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik, insya Allah ya. Dan semuanya mudah-mudahan menjadi situasi dingin ini, Mak. Amin, amin. Untuk semua persoalan ya seperti kita ulang dari awal ini memang agak seksi nih, agak krusial ini, dan ternyata memang benar kalau kita bicara pusako. Baik, tapi pada masanya nanti kita mungkin akan lebih dalam lagi masalah pusako nih, Mak, ya. Insya Allah ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Tuan Komangkudun. Terima kasih Bang Aditya, terima kasih untuk masa pendengar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat pendengar, sampai di sini pula acara Kearifan Lokal Minangkabau kita untuk kesempatan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, suara